Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Divya Yasa, saya dari UT Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 0515458662. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan tugas 3 dari mata kuliah basis data, di mana kita akan coba lihat di sini. Di sini lakukan setiap tahapan praktikum dengan mengacu pada panduan praktikum di sini ya. Jadi di sini intinya nantinya eh, akan ada 4 poin yang akan kita praktikkan. Yang pertama ada perintah commit, yang kedua rollback, yang ketiga ada checkpoint, dan yang terakhir ada trigger. Dan di sini ada keterangan masing-masing ya. Kita akan lakukan satu persatu. Oke, kita lakukan pada data eh, data yang sudah kita punya ya, yang kita praktikkan pada tugas kedua kemarin. Saya di sini ada database hospital dan di sini ada beberapa tabel ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tabel. Lalu kita coba tambahkan, tidak tambahkan, kita lakukan praktikum pada tabel pasien. Nah, di sini ada ada 6 pasien, ada 6 pasien asal. Maksudnya 6 pasien yang sudah ada dari awal. Dan kita akan mempraktikkan komit. Di sini langsung kita ke tab eh, kita ke hospital ya, kita ke structure, kita ke hospital, lalu kita ke routines. Nah, di sini create new routines, kita maximize jendelanya. Di sini kita buat transaksi satu dan jangan lupa untuk drop parameters. Ini kita ketikkan bikin sama seperti pada di sini. Start start transaction, lalu insert into pasien. Jadi ada pasien, ada pasien. Jadi kita akan menambahkan ID pasien tadi kan terakhir 128 ya, 129. Lalu di sini namanya Wijar dan alamat dia adalah di Bandung, Jawa Barat. Dengan jenis kelamin laki-laki. Kita koma, lalu kita commit select all from pasien. Jadi menampilkan lalu end. Jadi setelahnya kita go. Di sini sudah ada ya. Routine transaksi one has been created dan langsung kita execute. Nah, di sini data saya semua ada 6 bertambah satu pasien. Yang berarti bahwa perintah commit tadi berhasil dilakukan. Karena commit sendiri adalah untuk menyimpan semua perubahan yang sudah dilakukan dalam transaksi ke database secara permanen. Oke, jadi begitu. Oke, untuk yang kedua, yakni commit. Maaf, rollback. Jadi rollback digunakan untuk menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Jadi dikembalikan ke kondisi awal. Jadi apapun perintahnya, apabila di rollback maka tidak akan dieksekusi. Di sini contohnya, di sini ada perintah sebagai berikut. Intinya, pada pasien dengan ID pasien 3 akan diubah namanya menjadi nama Danar. Jadi Danar ini merupakan nama baru untuk mengupdate pasien. Tapi di sini ada keterangan perintah rollback yang berarti bahwa semua perintah yang ada di sini tidak akan dieksekusi. Jadi namanya tidak akan berubah, tetap menjadi nama awal. Jadi Danar ini tidak akan terupdate. Kita praktikkan dengan membuat create new routine ya. Tadi kita sudah membuat transaksi pertama. Di sini kita buat untuk transaksi 2. Kita drop parametersnya dan kita tulis untuk definition. Kita begin, lalu start transaction. Nah, di sini ya, update, update nama pasien, update, oh ya, update pasien, update tabelnya, pasien, update pasien, set nama pasien,
Nah, di sini berisi nama yang akan ditampilkan yang baru. Jadi nama baru ya. Kita buat dalam di mana. Jadi yang akan dibuat yang mana. Jadi where ID pasien sama dengan tadi kita ubah untuk yang list terakhir ya. Jadi 129. Oke, kita rollback dan kita commit. Setelahnya select all from pasien dan n. Oke, setelahnya kita cek dulu. Oke, jadi kita skip. Dan ya, untuk list yang terakhir di sini namanya tidak berubah dikarenakan nama yang baru tadi kita tambahkan perintah rollback. Jadi untuk yang terakhir tidak berubah. Sehingga untuk perintah transaksi kedua berhasil dikarenakan perintah yang ada di atas untuk mengupdate nama tidak tersebut. Oke. Oke, di sini kita akan lakukan untuk modifikasi dari perintah transaksi rollback. Jadi berdasarkan pada panduan, di sini kita ada insert data pasien, jadi menambahkan data pasien. Tapi untuk penambahan data pasien tadi akan di rollback sehingga perintahnya tidak akan masuk ke database. Tapi di bawahnya ada perintah update nama pasien ya, menjadi septin di mana septin ini akan ke ID pasien nomor 3. Dan di sini ada commit. Jadi untuk perintah update ini nanti akan terlaksana dan yang di atas tidak akan terlaksana. Jadi kita lakukan pada database saya hospital. Di sini kita lihat 125. 125 kita akan ubah dari Octavia menjadi Saria. Lalu di sini bawahnya kita akan tambahkan untuk ID pasien nomor 130. Kita create new routines. Karena ini masih rollback, jadi saya buat transaksi 2.1. Lalu jangan lupa untuk drop parameter yang kita ketikkan untuk definitionnya sama seperti di sini. Kita bikin lalu start transaction. Nah, di sini kita insert ya. Kita insert untuk data pasien nomor 130 itu pasien, tabel pasien di mana ID pasien, 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 dan jenis dengan value kita tambahkan siapa? Misalnya dia 130. Lalu di sini ada nama Adi dan alamat DKI Jakarta dan jenis kelamin L kurung tutup. Nah, di sini kita rollback. Oke, di sini kurang tanda petik ya. Kita rollback. Lalu di bawahnya kita tambahkan untuk perintah update nama. Jadi update dari tabel pasien kita set nama pasien tadi Sari ya. Tadi Octavia untuk 125. Nama pasien ini nama baru ya. Sari di mana ID pasien sama dengan 125. Oke. Di sini commit ya. Commit lalu tampilkan hasilnya select bintang from pasien dan kita end. Kita lihat, kita go. Nah, nantinya untuk transaksi 2.1 apabila kita execute, maka untuk data pasien 125 akan berganti nama menjadi Sari. Dan yang di bawah untuk penambahan pasien tadi tidak akan terjadi. Jadi untuk data pasien saya tetap berjumlah seperti sedia kala. Tidak akan bertambah karena ada rollback di sini. Jadi apa yang saya tuliskan di sini tidak akan ditambahkan. Kita execute. Dan oke, seperti yang kita lihat di sini sampai 129 tidak ada 130 dan di sini 125 dari awal Octavia berubah menjadi Sari. Jadi itu merupakan modifikasi dari perintah transaksi rollback dan commit.
Selanjutnya untuk perintah transaksi yang ketiga yakni checkpoint. Checkpoint di sini merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Jadi untuk analoginya seperti kita saat bermain game lalu melakukan save secara manual atau otomatis. Jadi semisal terjadi crash pada game, maka kita bisa lanjut ke checkpoint yang terakhir. Jadi bisa melanjutkan game dari histori kita terakhir, bukan mulai dari awal. Jadi di sini saya akan sama persis ya untuk perintah save pointnya. Kita create new routines, kita buat transaksi 3, dan kita drop untuk parameters dan ketikkan untuk definition. Di sini intinya saya ingin menambahkan ID pasien 130, tapi di sini lalu kita buat untuk 130 ini jadi checkpoint dengan nama poin 1. Dan selanjutnya kita tambahkan lagi untuk data pasien dengan ID pasien 131. Namun di sini saya mengetikkan rollback. Jadi terdapat rollback di bawah perintah pasien 131 yang artinya nanti bahwa data ini eh, tidak akan tersave ke database. Jadi karena terdapat rollback di sini. Dan lagi saya menambahkan untuk pasien 132 dan di sini ada commit. Nah, nantinya setelah saya execute, harapannya hanya 130 dan 132 yang tampil pada tabel pasien saya. Kita go, lalu kita execute untuk transaksi 3. Dan kita lihat bahwa hasilnya untuk 131 yang terdapat perintah rollback tadi tidak tampil. Jadi artinya bahwa untuk perintah transaksi kita yang ketiga untuk checkpoint sudah berhasil. Yang keempat ada trigger. Untuk membuat trigger di sini kita harus membuat dua tabel baru terlebih dahulu. Dan di sini saya sudah buat tabel obat dan juga tabel transaksi obat seperti yang ada pada panduan praktek dengan berbagai atributnya. Di sini tabel obat, ada ID obat dan lain sebagainya, dan juga di transaksi obat ada 5 atribut juga. Nah, setelahnya kita tentukan foreign key dari tabel transaksi obat ini, yakni ID pasien dan juga ID obat. Setelah dibuat foreign key, kita ke relation view. Lalu kita buat relation cascade. Di sini ada ID obat di tabel obat dan di kolom ID obat. Lalu yang kedua ada ID pasien di kolom pasien. Langsung kita save. Lalu klik database hospital dan kita ke designer. Ya, di sini kita atur terlebih dahulu dokter admin. Sini ada obat, dokter, ada pasien dokter, ada admin. Nah, ya kurang lebih seperti ini ya. Setelahnya, kita masukkan data pada pasien. Pasien sudah ada datanya, dan juga masukkan data pada obat. Semisal kita ingin memasukkan data stok obat, kita klik insert sesuai yang ada pada panduan ya. Di sini ada 3 obat, oke. Kita buat 3.
pertama A01, nama obatnya adalah amikacin, harganya 20.000 dan jumlahnya ada 10. Yang kedua ada amoxicillin, harganya 15.000, stoknya ada 20. Yang ketiga ada betadine, harganya 7.000, stoknya ada 5. Oke, kita go. Dan di sini di tabel obat sudah ada datanya, data obatnya. Nah, untuk di trigger nanti kita kan buat after insert. Jadi bahasa gampangnya, semisal di transaksi obat nanti ada transaksi, semisal pasien membutuhkan obat amikacin sebanyak 5 stok di transaksi obat. Maka setelah di insert, dibuat data pada transaksi obat, secara otomatis data yang ada pada tabel obat ini akan berkurang stoknya. Nah, itu untuk triggers. Jadi apa yang bermain di sini adalah nilai dari stoknya. Triggers ini berhasil apabila stok yang ada pada tabel obat ini berkurang setiap ada data yang masuk di transaksi obat. Jadi begitu. Jadi kita ke hospital, kita buat triggers, create new triggers. Di sini kita buat trigger 2 yang berada pada tabel transaksi obat. Di sini after insert. Oke, kita buat seperti yang ada pada panduan. Sini ya, update obat, set stok, karena stok new jumlah, dimana ID obat sama dengan new ID obat. Jadi samakan ya. Semuanya kita klik go. Nah, oke, di sini sudah ada triggernya. Sekarang kita coba untuk membuat data pada transaksi obat. Kita klik tabelnya. Nah, di sini kita klik insert. Semisal di sini ada pasien ya. Semisal pasien 001, 002. Di sini ada Aditya dan di sini ada Diki. Nah, si Aditya ini membutuhkan obat A001, di mana A001 adalah obat amikacin. Ya, jumlahnya kita buat dia membutuhkan 5, jadi 20 kali 5, 100.000. Sedangkan Diki Farudin ingin membutuhkan obat betadine, ingin membeli 2, 7.000 kali 2, 14.000. Langsung kita go. Nah, kita lihat apabila stok yang ada pada tabel obat berkurang, maka trigger berhasil. Kita klik obat. Nah, di sini berkurang ya. Di sini pada awalnya 10, sekarang menjadi 5. Dan di sini tadinya ada 5, sekarang menjadi 3. Jadi triggers yang kita buat berhasil ya. Jadi berdasarkan transaksi yang masuk, maka stok di sini akan dikurangi dengan kebutuhan si pasien. Oke, untuk praktikum basis data sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.